Abdullah ibn Sa'ad, dia pintar ini, bersembunyi di rumah Utsman. Barangkali dia ini ada hubungan keluarga dengan Utsman. Ketika dan setelah itu situasi aman, kata Rasulullah, ayo siapa yang mau masuk Islam? Diberi Rasulullah kesempatan. Siapa yang mau masuk Islam? Ayo bayar. Rasulullah melakukan bayar. Maka ketika Rasulullah mengumumkan untuk menerima orang-orang masuk Islam dan membuat bayar, Ja'abi Utsman datang dengan Abdullah dibawanya. Abdullah datang ke hadapan Rasulullah sampai dia berdirikan siapa Abdullah bin Sa'ad tadi oleh Utsman langsung di hadapan Rasulullah. Lalu Utsman meminta kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, bayi Abdullah. Ya Rasulullah, bayi Abdullah. Dia mau masuk Islam. Ini kisahnya. Rasulullah menghadap ke atas. Lalu Rasulullah lihat dia 3 kali. Rasulullah tidak menurunkan tangannya. Tidak mau Rasulullah membayarnya. Keempat kalinya baru Rasulullah bayar dia. Rasulullah menurunkan tangannya, pegang lalu dibayar. Thumma aqbala ala ashabi. Setelah Rasulullah bayar, Rasulullah di hadapan sahabat yang banyak hadir waktu itu. Kenapa penaklukan kota Mekah itu Rasulullah membawa pasukan lebih kurang 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah. Maka di hadapan sahabat beliau menyampaikan suatu pesan berkhutbah, "Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtuluhu." Jadi kata sahabatnya, Rasulullah SAW bilang, tidak ada kalian tadi yang memahami isyarat saya. Rasulullah itu rupanya mana begitu begini, mana itu rupanya isyarat. Siapa yang mau bunuh? Tidak ada kalian yang cerdas, kata Rasulullah. Maka amakan nafikum rajulun rasyid. Tidak ada kalian yang cerdas. Yaqumu ila hadza haitsu ra'ayni kafaftu yadi an bai'ati. Tidak ada kalian yang cerdas yang bisa menangkap. Belas sudah berdiri membunuh dia. Padahal dia tidak melihat. Pada kali melihat, saya tahan tanganku tidak membaiat dia. Berarti saya akan mengizinkan kalian membunuh dia. Maka kafaftu yadi an bai'ati. Aku kan sudah menahan tanganku, dan saya dah ulurkan tanganku, dan mau saya membaiat. Fayak tulu. Maka sekarang sudah 3 kali. Dia kan ulurkan juga. Rasulullah pandang, tapi Rasulullah tidak. Kedua kali tidak juga Rasulullah bayar. Rasulullah melihat berkali Rasulullah itu melihat kepada sahabat juga. Jadi tidak juga ada yang berdiri. Tapi Rasulullah SAW tidak tega dia langsung. Tapi dia tunggu sahabat. Karena sudah diizinkan tulu bunuh dia. Jadi saat saya tadi memandang kalian, memandang dia, dan saya menahan tanganku tidak membaiat dia. Tidak paham kalian? Itu isyarat supaya seharusnya kalian salah satu kalian tadi berdiri membunuh. Karena saya tidak mau membaiat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah mengenai peci atau topi besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau punya 2 baju besi, kemudian baju besi itu ada pula topi besinya, helmnya. Nah kalau baju besi saja itu kepala terbuka, dilipas nanti oleh wahai nanti kepalanya yang diapakan, maka kepala dijaga pula dengan sebuah helm. Maka orang dulu pakai helm di perang, masalahnya pedang, tombak, panah, gimana melindunginya? Kan dalam perang itu bunyi-bunyi besi beradu itu biasa tombak. Kenapa?
Kena yang beberapa pakai baju besi di kalau di apa ya ke baju besi belinya sebagai pelindung. Rasulullah dia pakai baju besi itu 2 lapis. Karena di dalam hadis terakhir kita baca, zaharu bainahuma, dia memakai baju besi itu berlapis, jadi satu di atas yang lain. Maka itu sebenarnya dia tak sanggup naik itu kena baju besinya berat. Celana besi tak ada, celana besi. Celana besi tak ada. Jadi di samping kain besi, baju besi, Rasulullah SAW memiliki topi besi. Ini diriwayatkan pertama oleh Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun. Qila lahu hadha ibn Khatab muta'alliqun bi astar al-Ka'bah faqala qutluhu. Dari Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, dia masuk Makkah ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi dia masuk Mekah pada saat Fathu Mekah. Wa alaihi mighfar, maka dia ketika itu memakai topi besi. Berarti ini yang menjadi dalil dalam hadis ini bahwa Rasulullah pakai topi besi. Kapan itu? Ketika penaklukan kota Mekah. Maka beliau itu masuk kota Mekah pakai topi besi. Nah, khawatir nanti panah nyasar, tembak orang dari jauh. Dia pakai topi besi. Faqila lahu, kemudian ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW mengadu, hadza ibn Khatab muta'alliqun bi astar al-Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada orang yang namanya Ibnu Khatab. Dia sedang menggantung dan bersembunyi di kain Ka'bah. Kan Ka'bah itu kan ada bajunya. Berdiri dia di dinding Ka'bah itu sambil sembunyi di belakangnya. Kenapa? Jadi aman. Karena dia orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bilang, uqtulu, bunuh dia. Dari suku Taim bin Ghalib. Ada orang mengatakan namanya Abdul Uzza ibnu Khatal. Jadi Abdullah bin Khatal ini itu nama dia, karena nama dia ini ada diriwayatkan 2 nama. Ada orang mengatakan namanya Abdul Uzza bin Khatal. Yang mengatakan namanya Abdullah ibnu Khatal. Jadi kenapa namanya Abdullah? Ada pula Abdul Uzza. Barangkali awal dia namanya Abdul Uzza bin Khatal. Abdul Uzza itu kan hamba Tuhan Uzza. Uzza itu Lata wal Uzza, itu Tuhan orang musyrik. Ini sebab-sebab mereka selain Allah. Maka namanya Abdul Uzza. Tapi setelah itu namanya Abdullah karena dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam murtad kembali. Kemudian dia membuat satu perkara pula, buat masalah. Maka Rasulullah mengumumkan. Jadi ada kemungkinan namanya Abdullah itu dulu Abdullah bin Zunaid, setelah masuk Islam namanya Abdullah. Ketika dia masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdullah. Dia ini adalah salah seorang 4 orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah kepada sahabat. Siapapun kalian yang ketemu dia bunuh dia. Ada 4 orang. Yaitu ketika Rasulullah memasuki Mekah di tahun terjadi penaklukan kota Mekah. Rasulullah itu ketika masuk Mekah itu dia menjadikan semua orang aman. Maka siapa yang masuk Ka'bah
maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang apa, dia aman. Pokoknya Rasulullah beri aman kepada semua orang, kecuali kepada 4 orang yang tidak masuk ke gereja keamanan. Bahkan Rasulullah halalkan darahnya. Siapa yang membuat itu? Pertama ada Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Kedua, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ketika Abdullah bin Khattab yang bilang Rasulullah ketika itu begitu diusir Rasulullah itu Abdullah bin Khattab lagi bergantung di kain Ka'bah sembunyi. Rasulullah bilang bunuh dia. Yang keempat, Miqyas bin Subabah. 4 orang inilah yang dihalalkan Rasulullah darahnya. Imam Nasa'i dalam hadisnya yang panjang dia riwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, dia mengatakan, dia menceritakan tentang kisah orang-orang yang dihalalkan darahnya dari Rasulullah. Dia ada di Sunan Nasa'i, peristiwa yang agak lengkap. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad ketika terjadi Fathu Mekah. Dalam riwayat itu, amanah Rasulullah SAW an-nasa. Maka Rasulullah SAW menjadikan semua orang aman. Illa 4 nafar, kecuali 4 orang. Dan 2 orang, jadi 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini versi hadis Nasa'i. Jadi 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Rasulullah mengatakan, uqtuluh wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Bunuh mereka, sekalipun kalian dapatkan mereka bergantung di pakaian Ka'bah. Wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Nah, siapa 4 orang dan 2 orang perempuan itu? Pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattab, Miqyas bin Subabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Sekarang bagaimana kisah yang 4 orang ini? Pertama, Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini, jadi kan mereka kan diumumkan itu, siapa yang mendapat orang yang bunuh dia. Tentu kan ketakutan yang membuat orang, ada yang lari, ada yang sembunyi. Abdullah bin Khattab bersembunyi dari kain. Maka dia ketangkap. Melihat itu, maka langsung ada nama sahabat namanya Sa'id bin Khuraith, Ammar bin Yasir. Jadi sahabat kedua ini berlomba membunuh dia. Dan Rasulullah menyuruh, fasabaqa Sa'idun Ammar. Lalu Sa'id lebih dahulu dari Ammar. Dikejar oleh berdua ini. Tapi siapa? Sa'id lebih dahulu dari Ammar. Wa kana asyabbur rajulaini. Sa'id lebih muda dari Ammar. Faqatalahu. Lalu Sa'id membunuh Abdullah bin Khattab. Berarti dia terbunuh di tangan Sa'id bin Khuraith. Itulah. Nanti dijelaskan kisahnya kenapa dia dibunuh dan dihalalkan darahnya. Ada lagi yang kedua namanya Miqyas bin Subabah. Maka dia melarikan diri dari sembunyi. Tertangkap di tengah pasar. Kalau Miqyas ini, dia sembunyi di kerumunan orang di pasar. Tertangkap, faqataluhu. Lalu orang-orang yang mendapatkannya langsung membunuhnya, terbunuh di pasar. Wa amma Ikrimah, sedangkan Ikrimah putra Abu Jahal, lari dia kabur. Kemana dia kabur? Kabur ke Laut Merah. Dari Mekah Laut Merah itu, ya Laut Merah kan dijejaki sekitar 80 kilo. Dia lari. Sedangkan Ikrimah lari dia ke Laut Merah, lalu dia naik perahu
rakibal bahar, dia naik perahu. Yang perahu itu banyak juga penumpangnya, mungkin menuju Ethiopia, berlayar ke Ethiopia itu biasanya. Fa'aswabatum asif, di tengah laut diserang badai kencang topan. Faqala ashabus safina, yang punya perahu, dia menyarankan seluruh penumpang untuk mengikhlaskan doa kepada Allah, kemudian meninggalkan sementara Tuhan mereka, karena sudah dipanggil Tuhan mereka juga tidak ada akhirnya, Uzza, Lata, apa, maka kata dia perahu, dia berhenti negeri lain sekali yang memang penumpang dan mendengar tak bisa berbuat apa-apa, berpanggil juga Tuhan tak apa-apa. Sekarang ikhlaskan doa kalian hanya mohon kepada Allah. Itulah nasihat yang punya kapal. Maka Ikrimah ketika itu yang ada dalam tumpuan kapal tadi, dia berkata, wallahi la illam yunajjini minal bahr illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghairuhu. Demi Allah, kalau tidak ada yang bisa meloloskan aku dari badai laut ini kecuali mengikhlaskan doa hanya kepada Allah, tentu di darat juga begitu. Takkan ada yang bisa menyelamatkan aku di darat kecuali Allah, dan mengikhlaskan doa kepada Allah. Maka di situ dia berdoa, Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fihi an ati Muhammadan hatta adha yadi biyadihi fala ajidannahu afuwan kariman faja'a fa'aslama. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepada saya benar-benar berjanji kepada, jika engkau selamatkan aku dari badai ini, maka saya akan berjanji mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saya akan, dan aku akan letakkan tanganku di tangannya. Maksudnya aku akan membaiat dia. Aku membaiat dia dan aku akan masuk Islam. Dan aku akan dapatkan dia seorang yang pemaaf lagi mulia. Sungguh aku akan dapatkan dia, pasti mau memaafkan. Dia cari Rasulullah SAW sampai dia berjumpa Rasulullah, kemudian langsung dia pegang tangan Rasulullah dan dia baiat Rasulullah dan dia minta maaf, lalu dia masuk Islam dan Rasulullah memaafkannya. Sehingga Ikrimah ini, Abu Jahal ini masuk Islam, dan dia setelah masuk Islam terkenal orang yang baik sekali Islamnya. Maka kalau kita baca setelah Fathu Makkah ini, dalam perang yang dipimpin Rasulullah, pimpin oleh sahabat di zaman Abu Bakar, zaman Umar, dia ini sangat luar biasa perannya dalam berkontribusi menaklukkan kota demi kota, memperluas wilayah Islam. Jadi jihadnya terkenal ini setelah dia masuk Islam itu. Jadi memang berubah 180 derajat dibalik. Bagaimana dia dulu menghina-hina Islam, menyakiti umat Islam, dia sama dengan kerja bapaknya. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia luar biasa. Ditebusnya dosa tadi itu dengan mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa, harta untuk membela Islam. Banyak sahabat-sahabat begitu. Setelah mereka tobat, mereka kembali kepada Islam, maka mereka berjanji, apa dosa-dosa yang telah lalu mereka
ganti dengan mempertaruhkan nyawa untuk agama. Nah, ini pentingnya. Kalau kita berdosa, salah satu bentuk tobat yang bagus itu boleh kebaikan yang seimbang dengan dosa kita, sebagai pengganti dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, jadi ini Ikrimah, berarti Ikrimah selama dia tak tadi terbunuh dan dia bermasuk Islam dan Rasulullah memberi maaf. Jadi kita ada 4 yang sudah terbunuh. Ibnu Khattab, siapa yang bunuh dari Sa'id. Kedua, Mikyas bin Subaba dibunuh di tengah pasar. Ikrimah lari dia, tapi dia selamat dan dia masuk Islam, tak dia terbunuh. Abdullah ibnu Sa'ad, dia pintar ini, bersembunyi di rumah Utsman. Barangkali dia ini ada hubungan keluarga dengan Utsman. Maka bersembunyi di rumah Utsman, minta tolong sama Utsman perlindungan. Lalu Utsman terima dilindunginya dulu. Ketika dan setelah itu situasi aman, kata Rasulullah, ayo siapa yang mau masuk Islam? Diberi Rasulullah kesempatan. Siapa yang mau masuk Islam? Ayo bayar. Rasulullah melakukan bayar. Maka ketika Rasulullah mengumumkan untuk menerima orang-orang masuk Islam dan membuat bayar, Ja'abi Utsman datang dengan Abdullah dibawanya. Abdullah datang ke hadapan Rasulullah sampai dia berdirikan siapa Abdullah bin Sa'ad tadi oleh Utsman langsung di hadapan Rasulullah. Lalu Utsman meminta kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, bayi Abdullah. Ya Rasulullah, bayi Abdullah. Dia mau masuk Islam. Nah, ini kisah kan. Ya Abdullah besar. Lalu Rasulullah lihat, Rasulullah menghadap ke atas. Lalu Rasulullah lihat dia 3 kali. Rasulullah tidak menurunkan tangannya, tidak mau Rasulullah membayarnya. Kalau Rasulullah Rasulullah ini sengaja bila Rasulullah kata, kullu zalika ya Pak. Jadi sudah 3 kali tidak Rasulullah bayar. Lihat lagi Rasulullah. Keempat kalinya baru Rasulullah bayar dia. Rasulullah menurunkan tangannya, pegang lalu dibayar. Thumma aqbala ala ashabi. Setelah Rasulullah bayar, Rasulullah di hadapan sahabat yang banyak hadir waktu itu. Kenapa nak bukan ke Mekah itu? Rasulullah membawa pasukan lebih kurang 10.000 pasukan nak ke Mekah. Maka di hadapan sahabat beliau menyampaikan suatu pesan berkhutbah. Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafartu yadi an bai'ati fayaqtuluhu. Jadi apa sahabatnya Rasulullah SAW bilang, tidak ada kalian tadi yang memahami isyarat saya. Rasulullah itu rupanya mana begitu begini, mana itu rupanya isyarat. Siapa yang mau bunuh? Tidak ada kalian yang cerdas, kata Rasulullah. Maka amakan nafikum rajulun rasyid. Tidak ada kalian yang cerdas. Yaqumu ila hadza haitsu ra'ayni kafaftu yadi an bai'ati. Tidak ada kalian yang cerdas yang bisa menangkap. Belas tadi berdiri membunuh dia. Padahal dia melihat, pada kali melihat, saya tahan tanganku tidak membaiat dia. Berarti saya akan mengizinkan kalian membunuh dia.
Maka kafaftu yadi an bai'ati. Aku kan sudah menahan tanganku, dan saya dah ulurkan tanganku, sudah mau saya membaiat. Fayak tulu, maka seharusnya sudah 3 kali. Dia kan ulurkan juga, Rasulullah pandang, tapi Rasulullah tak. Kedua kali, tidak juga Rasulullah baiat. Rasulullah melihat, berkali Rasulullah itu melihat kepada sahabat juga. Jadi tak juga ada yang berdiri. Tapi Rasulullah SAW tak tega dia langsung. Tapi dia tunggu sahabat. Karena sudah diizinkan dulu bunuh dia. Jadi isyarat saya tadi memandang kalian, memandang dia, dan saya menahan tanganku tidak membela dia. Tak paham kalian? Itu isyarat supaya seharusnya kalian salah satu kalian tadi berdiri membuk. Karena saya tak mau membela dia. Faqalu wa ma yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika. Ya Rasulullah, siapa yang tahu apa yang ada dalam hatimu? Itu ke dalam hatimu, karena tidak ada perintah. Nanti kalau langsung udah dibunuh, nanti salah pula. Jadi sahabat itu kan hati-hati mereka. Kalau tak ada perintah yang tegas, mereka juga menahan. Masya Allah, itu menarik juga kisahnya. Wa ma yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika. Kami ya Rasul tak tahu apa yang ada dalam hatimu. Ala umatta ilaina bi'ainika. Seharusnya tadi Rasul kalau memang begitu, kode saja kan dengan matamu. Kalau ada kode libat asad. Iya kan? Kodenya gini, asal saya itu orang. La ilaha illallah. Ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Huna innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Seorang nabi tak pantas dia membunuh orang dengan bermain mata. Ya kalau perintah bunuh, tapi bermain mata. Itu namanya kha'inatu a'yun. Kalau orang kan bukan kode mata kan, kalau nabi tak boleh. Maka ada tuh Nabi tidak boleh, maka kalau dia menyuruh ya suruh, perintah jelas, tegas. Kalau biasa kan kalau jenderal-jenderal perang itu kan begitu banyak kode-kode mata itu. Jadi kenapa tidak kamu buat isyarat dengan matamu tadi ya Rasulullah supaya kami membunuhnya? Mudah kata Rasulullah. Innahu la yanbaghi li ahadin li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Maka tidak boleh katanya seorang nabi membunuh seseorang dengan bermain mata. Nah itu, jadi akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Dia kena ditunggu ada yang bunuh, maka Rasulullah maafkan langsung. Rasulullah baik. Dan dia juga kan sudah menyerahkan dirinya dari itu. Qala al-Hafiz. Sekarang Hafiz Ibnu Hajar kenapa menjelaskan kenapa Rasulullah menghalau tentara Abdullah bin Khattab yang tadi dibunuh oleh Sa'id. Berlomba antara Sa'id dan Ammar. Kenapa sih dia dihalalkan darahnya Ibnu Khattab? Kalau Ikrimah ini kan sudah jelas ini anaknya Abu Jahal. Dia selalu bersekongkol dengan ayahnya, berencana membunuh Nabi, menghina Nabi, menyiksa sahabat sebelum mereka hijrah. Bahkan juga perang Badar dia juga ikut dalam perang Ikrimah ini. Artinya dia bersebelah di orang Quraisy, memerangi Rasulullah SAW. Jadi Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wa innama amara bi qatl ibn Khattab li'annahu kana musliman. Apa Rasulullah menyuruh membunuh Ibnu Khattab? Karena kata Hafiz Ibnu Hajar, dia ini pernah masuk Islam. Jadi li'annahu kana musliman. Dia pernah masuk Islam. Faba'athahu Rasulullah SAW musaddaqah. Kemudian Rasulullah pernah mengutus mengirim dia menjadi tenaga amil zakat, mengumpulkan zakat dan sedekah. Maka Rasulullah itu dulu punya amil. Maka amil itu jemput bola. Maka di negeri ini Rasulullah kirimkan siapa pemungut zakat dari kurma, dari hewan ternak, dari apa. Jadi dia ini pernah dipakai Rasulullah Al-Khattab ini pengumpul zakat. Kemudian wa ba'atha ma'ahu rajulan minal ansar. Kemudian Rasulullah
kirim pula bersamanya untuk menemaninya seorang sahabat dari kalangan Ansar. Wa kana ma'ahu maula yakhdumuhu. Kemudian dia punya seorang hamba sahaya yang selalu melayaninya. Jadi orang Ansar ini dia punya budak yang memberi khidmatnya. Wa kana musliman, dan siapa ini? Budak tadi muslim pula. Fanazala manzilan, lalu singgahlah mereka di sebuah rumah. Fa'amara al-maula an yadhbaha Taisan. Kemudian siapa nama tuannya memerintahkan dia untuk menyembelih seekor kambing domba untuk dimakan sama-sama, untuk dibuat makanan. Fanama wastiqadha wa lam yasna' lahu syai'an. Jadi fa'amara al-maula an yadhbaha wa yasna' lahu ta'am. Fanama wastiqadha wa lam yasna' lahu syai'an. Fa'ada alaihi faqatalahu summa irtadda musyrikan. Jadi budak tadi fa'amara al-maula yazbah Taisan. Siapa ini? Ibnu Khatal ini menyuruh orang Ansor yang menjadi tuan tadi, kamu sembelih seekor domba untuk dibuat makanan. Jadi fanama wastiqadha, lalu tertidur dia, tidak jadi dia buat makanan tadi, tidak jadi dia sembelih kambing, dan dia tidak berbuat apa-apa. Lalu siapa tadi? Ibnu Khatal dimarah, dibunuhnya orang Ansor tadi. Lalu apa namanya? Dibunuhnya. Setelah dia bunuh, dia kabur. Lalu dia murtad. Orang yang murtad hukumnya dibunuh. Murtad dia menjadi seorang musyrik. Bahkan lahu qainatan tughniyan bihi jahi Rasulillah. Dia punya alat musik yang selalu dibawanya, yang kerjanya menyanyi-nyanyi, menghina-hina Rasulullah, dibihija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia main apa itu namanya, alat musik zaman apa itu. Tapi dia menyanyi, dia isi nyanyiannya menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah halalkan darahnya. Jadi sebabnya kenapa Rasulullah menghalalkan darah Ibnu Khatal? Ya karena pertama dia membunuh. Sudah membunuh, murtad pula. Setelah murtad, menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini dihukum berat. Ada orang begadang-begadang, begadang Islam, rajin sholat, rajin. Habis sudah itu, balik karena menghina-hina Islam pula. Dulu Islam itu murtad. Setelah murtad, bukan tak cukup murtad saja, kerjanya menghina Rasulullah. Setelah itu kabur ke Amerika. Setelah dia tinggal di itu contoh itu. Islam dulu. Itu murtad. Yang murtad dulu. Cukup dengan murtad itu dia dibunuh. Kalau dalam Islam. Ini tidak menghina-hina Islam. Astagfirullah, apa disebut dia orang gila jadi. Sekarang di Amerika tidak bisa kena. Kalau di sini dia ditangkap karena dia sudah melecehkan agama, sudah melakukan pidana, melecehkan agama, menghina simbol-simbol agama. Pokoknya mulutnya apa kata dia saja. Astagfirullahaladzim. Silakan azan. Baik, kita sambung. Jadi itulah sebab kenapa Rasulullah membunuh, menghalalkan darah Ibnu Khatal. Dia pertama Islam, setelah itu murtad, dan dia membunuh, kemudian dia menghina Rasulullah SAW. Maka dosa orang, sanksi orang yang menghina Rasulullah itu murtad. Memang Rasulullah murtad itu dibunuh.
kafir. Kata ini sudah Islam. Enggak. Al-Fakihi dia menceritakan dia di sejarah Islam. Dia mengatakan qala Maula bin Abbas. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maula bin Abbas ini hamba bin Abbas yang sudah dimerdekakannya, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah mengutus untuk menguatkan cerita Hafs bin Hajar seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan seorang dari Muzainah dan Ibnu Khattab. Ada 3 orang diutus Rasulullah kepada untuk mengambil zakat. Wa qala Rasulullah ati'al ansar. Jadi kata Rasulullah kepada Ibnu Khattab dan dari Muzainah ini, dia patuh ya, ikuti perintah Ansar, orang Ansar ini, kata Rasulullah. Malah Ibnu Khattab membunuh orang Ansar tadi. Kemudian dia kabur dan Muzani, orang dari Muzainah tadi juga lari. Bahram al-Mustani. Di sini juga hadis ini menunjukkan Rasulullah kan tadi masuk Mekah pakai helm, pakai baju, pakai topi besi. Maka Rasulullah masuk Mekah ketika batu Mekah itu dia pakai topi besi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah masuk Mekah waktu itu tidak dalam kondisi ihram. Padahal kan dia tinggal di Madinah, masuk kota Mekah pakai pula topi besi. Karena kalau dia ihram maka tak boleh menutup kepala, maka terbuka. Sekarang ditutup di kepala dengan topi besi. Berarti dari hadis ini diambil Rasulullah ketika masuk Mekah tidak dalam kondisi ihram. Maka dalam hadis yang lain seperti hadis Jabir di dalam Sahih Muslim diceritakan juga Rasulullah SAW dakhala yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda bi ghairi ihram. Bahkan diceritakan oleh Jabir dalam Sahih Muslim, Rasulullah ketika batu Makkah, dakhala yawma fathi Makkah, masuk di Mekah di waktu hari pembebasan penaklukan Mekah, dia lagi memakai sorban hitam di kepalanya bi ghairi ihram, dan dia lagi tidak ihram. Pertanyaannya, apakah boleh orang masuk Mekah tanpa ihram? Maka dari hadis ini diambil oleh ulama bahwa hadis ini menunjukkan boleh kita masuk Mekah kalau untuk kepentingan lain yang tidak ada niat untuk umrah. Kalau memang niatnya bukan umrah, bukan niatnya untuk musuh namanya, maka tak ada masalah. Maka dia masuk kota Mekah dalam kondisi tidak ihram. Insyaallah kita sambung lagi penjelasan hadis ini dari sisi fikih dan juga sahabat kisah Ibnu Khattab ini diceritakan oleh ulama yang lain. Itu dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah kita sambung Jumat yang akan datang. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.